pekarangannya miliknya Diponegoro. Nah, kalau kita lihat bahwa itu akan memapras makam leluhur. Makam leluhur itu ada di dekat Sidoarjo, Bapak Ibu. Nanti di sana ada makam. Di sampingnya itu ada makam. Yang sekarang jadi jalan itu ya besar itu ya, Bapak Ibu. Gitu. Inilah yang menyebabkan kasus belinya Perang Jawa. Jadi tapi nanti, dan ini belum banyak diketahui, ketika sudah di Selarong, Diponegoro itu mengirim surat kepada Jenderal Teko. Intinya mau negosiasi. Kalau bisa jangan perang. Nah, surat ini dikatakan oleh Diponegoro, kita ketemuan di Pesanggerahan Mangkubumi. Kalau panjenengan ke keraton ke selatan ada Krapyak, Bapak Ibu, betul? Di situ ada panggung Krapyak. Nah, dulu itu Sanggerahan di Pesanggerahan. Nah, Diponegoro itu ingin ketemu dengan Teko membicarakan tentang perang ini. Kalau bisa damai, kenapa nggak damai gitu? Tetapi surat ini tidak pernah ke tangan Jenderal Teko. Di babat Diponegoro dikatakan ada dua kemungkinan. Pertama, sudah sampai ke Pare Henrejo 4, tapi tidak disampaikan ke Jenderal Teko. Yang kedua, kemungkinan kedua, Jenderal Teko membaca tapi mengabaikan karena merasa nanti akan memenangkan pertempuran. Sehingga pertemuan antara Jenderal Teko dengan Diponegoro itu tidak pernah terjadi di Pesanggerahan Krapyak. Nanti kalau nanti kita bahas lebih panjang lagi, Bapak Ibu, Jenderal Teko itu sebenarnya memanfaatkan kelemahan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau diapii, dipanggu, itu dia akan memberikan balasan lebih apik lagi. Tapi kalau dijahatin akan lebih jahat lagi. Teko tahu karakter Diponegoro. Makanya nanti ketika dia itu diminta untuk berunding di Magelang, itu diberi apapun permintaan Diponegoro. Dia minta gunting, Bapak Ibu, gunting. Jadi pengikutnya itu kan banyak yang gondrong gitu ya, dikasih. Dia minta kain warna hitam 1 bal 2 bal, dikasih. Bahkan Teko itu ngasih 2 kuda, Bapak Ibu, putih, dan ngasih uang. Nah, pemberian Teko ini membuat Diponegoro luluh. Makanya ketika dia itu diajak berunding, menganggap bahwa Teko itu sudah baik-baik. Karena memang Teko itu sudah berjanji ketika menjelang perundingan di Magelang itu, kita berunding, tapi nanti jika kita gagal, silahkan Diponegoro beserta pengikutnya kembali ke hutan untuk meneruskan perjuangan. Kalau gagal, nah ucapan Teko inilah yang membuat Diponegoro itu tidak curiga bahwa itu sebenarnya adalah tipu-tipu saja. Nah, ketika sudah di Kredinan Magelang, ngobrol-ngobrol gitu, kemudian Teko ingin menangkap, Diponegoro protes. Loh, kok bisa seperti ini? Kan janjinya kalau gagal saya dibolehkan kembali ke hutan. Tapi karena Teko sudah mendapat pressure dari Batavia agar menangkap Diponegoro hidup atau mati, maka harus ditangkap. Kemudian dipindahkan ke Batavia melewati
laut dari Magelang ke Semarang itu lewat jalan itu ya, jalan Magelang Semarang itu, kemudian nanti Batavia dari Semarang ke Batavia melewati laut. Nanti ketika ke Manado itu juga melewati laut dari Batavia ke Manado. Nah, ketika perjalanan itulah jadi gini, di Ponorogo itu tidak suka bahasa Melayu, Bapak Ibu. Dia lebih suka menggunakan bahasa Jawa. Kata di Ponorogo, bahasa Melayu itu bahasa ayam. Bahasa ayam. Betul-betul. Nggak tahu, sampai sekarang juga apa kok bahasa ayam. Sehingga harus ada penerjemah. Makanya pinternya orang Belanda ketika perjalanan antara Magelang ke Batavia itu ada seorang perwira, ya, Letnan Krups namanya, atau Kapten Krups, itu bisa bahasa Jawa, mengorek intinya mengorek penyebab perang Jawa, kemudian peristiwa perang Jawa dan sebagainya. Tapi yang hebat di Ponorogo itu ketika ditanya hal-hal yang sensitif, misalnya ditanya tentang orang-orang yang membantunya, dia nggak mau jawab. Karena dia tahu bahwa nanti akan berdampak pada orang yang disebut ini. Kita juga di Ponorogo. Nah, ketika perjalanan dari Batavia ke Manado juga ditaruh orang yang bisa bahasa Jawa, Letnan Nok. Ini bahasa, jadi dia menemani ngobrol-ngobrol di dek itu ya, dengan Ponorogo tentang juga latar belakang perang Jawa dan orang-orang yang terlibat. Juga konsisten di Ponorogo, tidak menyebut nama-nama orang yang ada kaitannya dengan dia. Kenapa? Takut nanti kalau ditangkapin. Tapi akhirnya juga nanti keluarga di Ponorogo semua ditangkap oleh Ponorogo di Belanda dan diasingkan. Nah, dari sini nanti kita ke Pondasi Masjid ya Bapak ya.